Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas anime garapan GC Staff tentang Yuto Yokodera, cowok hentai yang dibikin susah sama sifat muka duanya sendiri. Makanya dia pengen ngilangin itu sifat buruk dengan berdoa di patung kucing. Hilang sih, cuman makin apes aja itu bocil. Tunggu dulu, mau ngasih disclaimer. Konten ini berisi spoiler dari film aslinya, jadi silahkan tonton animenya agar bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Nah, kalau udah paham, kita langsung aja gasken ke ceritanya. Yokodera, ini cowok gak pernah bolos jam olahraga. Alasannya sih cuman buat ngintipin cibit ganti baju. Tapi gara-gara kelewat rajin, suku sih salah paham dan nunjuk dia jadi kapten pengganti. Karena gak bisa jujur, Yokodera terpaksa setuju. Pulang sekolah, Ponta ngasih semua koleksinya ke Yokodera. Bilang kalau dia udah insap dari jalur perhentaian. Cuk, lu abis makan apa? Kagak, gue kemarin iseng ngasih sajen, terus minta sama patung kucing di atas gunung biar insaf gitu. Penasaran, Yokodera coba pergi ke gunung sambil bawa sajen. Sampai sana malah kegep sama Ciwi. Gak mau dikira orang aneh, kejar-kejaran lah mereka. Pas tahu mereka sama-sama punya hajat ke patung kucing, mereka doa barengan. Yang satu pengen ngilangin muka duanya, yang satu pengen ngilangin ekspresi wajahnya. Apaan tadi? Kagak tahu Dikira kagak ada apa-apa, mereka berdua balik ke rumah masing-masing. Tapi besokan harinya, mulut Yokodera jadi ember bocor. Asal nyeplos dada rata Azuki. Kagetlah semua penonton. Anjir, kok mulut gue jadi ember ya? Panik, dia kabur dari sana. Gak sengaja kepentok boing-boingnya Sukushi. Bukannya minta maaf, Yokodera malah marah. Nyuruh Sukushi ganti celana ketat. Lagi galau, Ciwi kemarin nyamperin dia. Tapi sekarang muka si Ciwi datar banget, gak ada ekspresinya. Baru deh mereka sadar kalau itu gara-gara doa mereka kemarin. Sama-sama kerepotan, mulai mikir cara mereka balikin sifat yang diambil koceng. Gunung gede, benjol pipi Yokodera. Sadar di UKS gak sengaja ketemu sama Azuki. Yokodera iseng godain Azuki sampai dia pergi. Udah pergi, Yokodera sama Tsukiko baru ngeh kalau sifat Azuki itu kayak muka duanya Yokodera. Yokodera buru-buru minta tanggung jawab ke Azuki, bikin semua orang salah paham. Dikira Azuki jadian, malah ngelamar jadi piaraannya. Bentar ngap, kan bisa tuh diajak ngobrol baik-baik, gak perlu bikin heboh satu sekolah. Dasar Yokodera. Skui, lanjut. Udah nyoba ini itu, tapi Yokodera belum bisa deketin Azuki. Bingung, dia minta saran ke Tsukiko sambil nyantui di kafe. Ketemu lagi, bapak kau ketemu lagi. Hentai. Jadi heboh tuh kafe gara-gara mereka. Gak jadi makan, mereka neduh di depan hotel, nungguin Azuki keluar dari kafe. Malah dimarahin Kang Jaga, dikira tuh bocil abis check-in. Kaburlah mereka, Nigero. Habis lari, mereka kaget lihat Azuki lanjut kerja jadi Kang nyeberangin jalan. Bisa dijadikan contoh ini. Kerja sampingan biar gak nyusahin orang tua, cuma buat gaya sekolah. Lihat konten Yokodera bikin Azuki kesel. Tapi pas digombalin Yokodera, nih cewek jadi malu-malu kucing. Janjian lah mereka buat kencan. Pas kencan, kaget setengah edan itu Azuki. Yokodera ngajakin milih baju nganten. Pergi dari sana, malah diajak ke klinik kandungan. Greget banget nih cowok. Langsung dibogem lah itu Yokodera. Tsukiko mau nolongin, cuman mereka jadi ribut sendiri. Yokodera GR, dikira mereka ngerebutin dia. Udah damai, mereka lanjut kencan bertiga, main-main di game station. Kasihan lihat Azuki cukup main capit, Tsukiko bantuin doi buat dapetin kura-kura yang diincer. Udah dapet, mereka lanjut main gamenya. Giliran Yokodera main snack bikini, hampir berhasil motong baju Ciwi, tapi gagal, keburu ditarik duo Ciwi barbar. Capek main, mereka istirahat. Tiba-tiba Sukushi muncul, bikin takut Yokodera gara-gara ngajak Tsukiko adiknya kencan tapi gak bilang-bilang. Buru-buru kaburlah mereka. Pas balik, mereka kaget lihat Azuki diem doang. Habis ngobrol sama Ciwi-Ciwi, mereka coba samperin tuh Azuki. Azukinya malah nangis. Aku gak mau ngomong sama kalian lagi. Sejak itu Azuki diem di kamar dan gak mau nemuin mereka lagi. Cuman pas tahu kalau itu gara-gara salah paham kemarin, Yokodera nyulik Azuki dan bawa dia ke patung kucing. Yokodera ngomong dari hati ke hati dan bikin Azuki luluh mau balikin sifat muka duanya Yokodera. Kelar doa, Azuki nemu surat plus boneka pura-pura dari Tsukiko. Dia seneng banget. Azuki ngajak Yokodera kencan ke Okinawa. Kebetulan Tsukiko dengar omongan mereka.
Panasnya, Tsukiko juga mau kencan berduaan sama Yokodera, cuman gak jadi. Ngeliat Yokodera kayak terpaksa gitu, Tsukiko minta tolong yang lain, dengerin kontennya buat acara yayasan. Gambarnya bagus kok. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Yokodera nyaranin Tsukiko jadi manajer olahraga. Tsukiko-nya ogah gara-gara di sana ada kakaknya. Penasaran si Yokodera nanya, "Emang kenapa? Kakak benci aku gara-gara nilai Azuki jelek, dia disuruh ngerjain tugas." Tugasnya tenang, aing bantu. Bantu gimana? Pakai doa. Doa matamu. Di jam olahraga, Yokodera hampir kena bogem Tsukushi. Untung aja dia ngeles punya adik kembar, dan pinternya itu cewek percaya gitu aja. Tsukiko minta temenin Yokodera milihin kostum buat acara di yayasan. Bukannya bantu milih kostum yang ramah bocil, dia nyeplos bikini. Polosnya Tsukiko dia mau-mau aja gitu. Merasa bersalah, dia buru-buru minta batalin Tsukiko. Tapi, jajang, keindahan dunia tepat di depan mata Anda. Minta maaflah Yokodera. Tsukiko gak masalah sih, cuman lain kali dia bakal milih kamar ganti yang ada kuncinya, biar gak kecolongan nih cowok cabul. Habis nganterin Tsukiko pulang, Tsukushi ngamuk ke Yokodera, ngira itu beneran kembarannya. Wah, tuh cewek bener-bener polos ya. Bisa aja percaya sama begituan. Udah coba ngeles sih, tapi ujung-ujungnya kena bogem juga tuh Yokodera. Pas sadar, dia dipangku Tsukiko. Tsukiko gak masalah kalau sifatnya gak balik. Dia cuman gak pengen kakaknya tambah benci sama dia. Makin kesel tuh Yokodera. Tapi giliran ditanya Yokodera nganggap Tsukiko sebagai apa, dia diam doang. Yokodera nantang Tsukushi gelut di patung kucing. Sebelum gelut, dia ngasih sajen dulu sempak ke kucing dan minta sifat pemberani. Udah dapet, mulai deh mereka gelut. Rebutan siapa yang paling sayang ke Tsukiko. Tiba-tiba Tsukiko muncul nyetopin mereka. Dari situ kakaknya baru jujur kalau dia cinta banget sama Tsukiko dan pengen nikahin adiknya sendiri. Anjay, Tsukiko ternyata siskon ya. Sama Yuri juga nih. Tsukiko jelasin ke kakaknya kalau sifatnya hilang emang gara-gara kucing. Dengar itu, Tsukushi maksa si kucing buat balikin emosi adiknya. Pas dibalikin dalam bentuk bakpao, Tsukiko malah ngasih tuk bakpao ke kakaknya. Kasian Yokodera, udah capek-capek bantuin, Tsukiko malah ngasih tuh sifat ke kakaknya. Baru kelar satu masalah, Yokodera kaget rumahnya tiba-tiba hilang. Yokodera cobalah minta tolong ke Tsukiko. Cuman karena gak ada solusi, jadi Tsukiko ngajak Yokodera buat nginep di rumahnya. Turun dari bis, Yokodera gendong Tsukiko lari sampai rumahnya. Bikin Tsukiko kesel dan gigit tangan Yokodera. Pas lihat Yokodera bersin, langsung disuruh mandi tuh cowok. Cuman abis masuk, dia gak keluar-keluar, ngarepin Tsukiko masuk. Sampai dia dengar suara bisik di luar, Yokodera buru-buru keluar. Bikin kaget tuh adik kakak. Lihat gajahnya Yokodera. Panik, Tsukushi lemparin barang-barang ke Yokodera dan gak sengaja kena gajahnya, bikin dia pingsan. Gara-gara itu Yokodera diikat. Cuman pas Tsukushi ketiduran, Yokodera jalan-jalan. Niatnya sih mau kencing, gak sengaja malah lihat keindahan alamnya Tsukiko dan hampir bonyok lagi. Dihajar Tsukushi, cuman Tsukiko nahan kakaknya. Habis ngacir dari sana, Yokodera gak sengaja masuk gudang dan kaget ngelihat isi rumahnya ada di gudang itu. Makin shock lagi pas lihat patung kucing super gede ada di sana. Anjay, kekuatan patung kucing di gunung udah habis, muncul lagi kucing baru. Ceritalah dia ke Tsukiko, cuman pas lihat banyak koleksi budaya yang tidak berfaedah, Tsukiko kesel dan rusakin kaset-kaset itu. Azuki yang liburan di Okinawa juga kesel gara-gara Yokodera gak ikutan ke Okinawa dan gak bisa dihubungin. Penasaran sama patung kucing, Yokodera nanya ke Tsukushi sambil bantuin doi olahraga. Nih cewek olahraga apa sakne ya? Mendesah gitu. Gara-gara itu Yokodera hampir ketahuan kalau dia yang nginep, tapi dia bisa selamat. Alasan kalau kembarannya yang ngasih tahu. Dan pas gak sengaja bilang Tsukiko imut, Yokodera dipaksa deh jelasin keimutan Tsukiko secara logika, fantasi, statistik, dan fakta. Untung aja dia berhasil ngasih jawaban dan sepemikiran sama Tsukushi. Cuman gara-gara itu dia disuruh bantu buat nyikat adik kembarnya Yokodera sendiri. Kagak mau mati muda, ngibullah dia. Bilang kalau itu gak akan berhasil dan nyaranin buat godain kembarannya aja. Biar Tsukiko kesel terus mutusin dia. Pas di gudang, Yokodera gak sengaja berdoa biar bisa lihat Azuki. Alhasil, patung kucing beneran kabulin dan datengin Azuki. Seketika paniklah dia, tapi langsung tenang abis dijelasin sama Yokodera.
Penasaran, Azuki iseng doa biar Yokodera ngelus pudelnya. Beneran ngelus, cuman gak sesuai harapan. Azuki buru-buru batalin doanya. Pas Yokodera balik sadar, dia nemuin Tsukiko buat ngasih tahu Azuki ikut makan sama mereka. Sempat kacau sih gara-gara Sukushi pamer boing-boingnya ke Yokodera. Gak sampai situ, pas makan bareng Sukushi juga terus-terusan godain Yokodera, bikin Azuki panas dan mereka rebutan. Cuman langsung diem pas dimarahin Tsukiko. Habis makan Tsukiko minta maaf, mungkin gara-gara doanya lah rumah Yokodera hilang. Tapi dia juga seneng gara-gara itu mereka bisa makan sama-sama. Balik ke gudang, tiba-tiba Sukushi godain Yokodera lagi, tapi kagak jadi dan malah jadi ngamuk. Habis diceramahin Yokodera, dia berdoa minta semuanya hancur.